Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Bintang kebijaksanaan, ini adalah dataran surga ascending, domain terpencil langit dan bumi. Itu direkam di dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari. Tempat ini dipenuhi dengan tanda dao jalur luar angkasa, tidak hanya tidak memiliki pola teratur, tetapi juga sangat kompleks dan diatur ulang terus-menerus. Karena Anda yakin dengan metode jalan kebijaksanaan Anda, dapatkan warisan Tiannan di sini. Demones surga berkobar berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk. Dia mengerti niat Blazing Heaven Demones. Metode jalan kebijaksanaannya baru terungkap baru-baru ini. Bahkan Hei Loulan dan yang lainnya tidak terlalu jelas tentang mereka. Blazing Heaven Demones ingin menjatuhkan tanah yang diberkati Yulu, dia perlu menguji kekuatan metode jalan kebijaksanaan Fang Yuan. Jika Fang Yuan memiliki kemampuan yang layak, dia akan mempercayainya dan mempercayakan tugas menyerang tanah yang diberkati Yulu kepadanya. Jika dia penipu, Blazing Heaven Demones harus mencari orang lain. Adapun Fang Yuan, jika dia tidak berguna, dia harus berebut. Bintang kebijaksanaan, mengapa nama ini begitu akrab? Karena orang ini dianggap tinggi oleh Blazing Heaven Demones, dia pasti memiliki kemahiran. Tidak hanya tanda dao jalur luar angkasa di kompleks dataran surga ascending, mereka berubah setiap saat. Ketiga klan kami dibatasi oleh ini dan memiliki sedikit kemajuan. Bagaimana mungkin dia yang bekerja sendirian? Song Kun, Kai Xiong, dan Ruo Lai Guiyi saling mentransmisikan, saat Fang Yuan mendarat di tanah, berjalan menuju rumah Gu abadi yang ditinggalkan Tiannan eksentrik tua. Bukan hanya mereka bertiga, tatapan Gu Immortals lainnya juga tertuju pada Fang Yuan. Di kamp klan Song, seorang wanita muda berpakaian putih, tampak bersinar dengan cahaya seputih salju, murni seperti batu giok. Dia adalah permata berharga klan Song, salah satu keindahan Laut Timur, Song Yixi. Bintang kebijaksanaan Chen Dao. Pada saat ini, mata Song Yixi menatap Fang Yuan tanpa berkedip, dipenuhi dengan rasa ingin tahu, saya tahu orang ini. Baru-baru ini, Shark Demon telah menyerang tanah yang diberkati Yulu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk meminta bantuan orang ini. Sebelumnya, Chen Dao lah yang membantu Shark Demon mengungkap beberapa gerakan pembunuh medan perang pertama dengan cepat. Tapi untuk beberapa alasan, Chen Dao mulai mengabaikan Shark Demon baru-baru ini. Aneh. Si kecil, mengapa kamu begitu berpengetahuan tentang Chen Dao? Ayo bicarakannya. Pemuda ini memiliki penampilan yang cukup sopan, dia juga cukup tampan, satu pandangan padanya menghasilkan perasaan yang baik terhadapnya. Seorang senior Gu Immortal wanita dari klan Song menggoda Song Yixi. Wajah Song Yixi berubah menjadi merah cerah, dia menjelaskan, Chen Dao pernah mengungkap salah satu rahasia Shark Demon, tetapi Shark Demon telah meminta paman Song Jia dan untuk melindungi rahasia ini. Inilah mengapa saya memperhatikannya. Sekarang berbeda dari kehidupan sebelumnya, saat itu, Fang Yuan telah menyamar sebagai Xing Xiangzi, seorang pria tua. Tapi sekarang, dengan sikap Gu dan wajah yang dikenalnya, Fang Yuan secara alami akan memanfaatkan sepenuhnya gerakan pembunuh ini, dia berubah menjadi penampilan tampan yang bisa membuat orang lengah, untuk membuatnya lebih mudah mengeksekusi rencananya saat ini. Gu Immortals klan Song mendengar kata-kata ini dan ekspresi mereka berubah. Song Jia dan adalah kebanggaan klan Song, dia juga salah satu dari 3 jalur kebijaksanaan Gu Immortals yang diakui publik di Laut Timur. Fang Yuan benar-benar bisa mematahkan metode Song Jia dan, hanya dalam aspek ini, orang bisa melihat kemampuannya. Sekaligus, Gu Immortals dari klan Song memandang Fang Yuan dengan tatapan yang berubah. Fang Yuan berjalan 5 hingga 6 langkah di bawah mata semua orang sebelum berhenti. Ekspresinya tenang, tetapi dia diam-diam waspada. Naik dataran surga tidaklah sederhana. Wilayah langit dan bumi yang terpencil biasanya sangat misterius. Misalnya, Gunung Danghun dan Lembah Luopo dipenuhi dengan tanda dao jalur jiwa, sedangkan dataran surga naik memiliki tanda dao jalur luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Justru karena tanda dao jalur luar angkasa ini, dataran surga naik dapat terhubung ke 9 langit yang tak terlupakan.
Bahkan manusia bisa memasuki 9 surga yang tak terlupakan melalui dataran surga menaik. Namun, setelah malapetaka yang disebabkan oleh anak-anak Renzu, banyak surga yang belum pernah dikenal dihancurkan, bahkan dataran surga naik pun terlibat. Mendaki dataran surga tidak lagi simen selama era kuno imemorial, tanda dao jalur luar angkasa di sini kompleks seperti jaring laba-laba yang saling terkait, dan mereka berubah sepanjang waktu. Meskipun dataran surga naik terlihat damai dan aman saat ini, bahaya mengintai di mana-mana, itu penuh dengan jebakan yang mengancam jiwa. Bahkan Gu Immortals akan menderita kerusakan yang menakutkan dari tanda dao jalur luar angkasa di sini jika mereka ceroboh. Blazing Heaven Demones membawaku ke sini untuk menguji kemampuan metode jalan kebijaksanaanku, dan juga untuk menekanku melalui unjuk kekuatan. Dia mungkin masih curiga bahwa aku mengandalkan Purple Mountain True Monarch, tidak menggunakan metode jalan kebijaksanaan pribadiku, sebaliknya bertindak sebagai perantara. Bagaimanapun, hal-hal yang saya simpulkan semuanya adalah hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya, deduksi dapat disiapkan lebih awal. Hanya di lingkungan yang selalu berubah ini, kemampuan jalan kebijaksanaan saya benar-benar dapat diuji. Tidak mengherankan jika Blazing Heaven Demones akan curiga. Bagaimanapun, tampilan metode jalan kebijaksanaan Fang Yuan terlalu mendadak. Selain itu, dia adalah zombie abadi. Ada zombie abadi jalan kebijaksanaan, tetapi setelah menjadi zombie abadi, jarang bagi mereka untuk masih memiliki metode jalur kebijaksanaan yang tangguh. Pikiran Fang Yuan dipenuhi dengan pikiran bintang, bertabrakan terus-menerus. Dengan pemikiran bintang Immortal Gu, dia tidak lagi kekurangan pikiran bintang, ini memberi Fang Yuan kepercayaan diri yang besar. Setelah beberapa saat, dia terus bergerak maju menuju rumah Gu abadi Tian Nan eksentrik tua. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setelah 11 langkah, Fang Yuan berhenti lagi. Pada waktu dan tempat ini, dia sekitar 300 langkah berjarak dari rumah Gu abadi Tian Nan eksentrik tua, tetapi dia telah mengejar Gu abadi terjauh. Gu Immortal ini berasal dari klan Ruolai, melihat bahwa Fang Yuan telah mencapai kemajuan yang sama dengannya, dia tersenyum tanpa merasa malu. Fang Yuan menyimpulkan lagi. Tanda dao jalur luar angkasa di sini tidak terlihat dan tidak menunjukkan jejak, dia harus membuat deduksi untuk maju. Dia sudah mencapai akhir jalan yang dia simpulkan sebelumnya. Fang Yuan perlu berjalan dan berhenti, sambil menyimpulkan di jalan. Menyimpulkan jalan yang panjang tidak sepadan. Karena tanda dao jalur luar angkasa terus berubah dengan kecepatan yang bervariasi, bahkan jika dia menyimpulkan jalan yang panjang, pada saat dia berjalan di setengahnya, paruh kedua akan berubah. Hasilnya adalah setengah dari potongannya terbuang. Saya perlu menunjukkan nilai saya sehingga saya dapat berpartisipasi di tanah yang diberkati Yu Lu. Saya perlu menunjukkan kemampuan jalan kebijaksanaan saya. Tampaknya setelah perjalanan ini, reputasi saya sebagai bintang kebijaksanaan akan menjadi terkenal di Laut Timur. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya bintang, dia memiliki pemahaman saat menyimpulkan. Beberapa menit kemudian, dia telah melampaui banyak Gu Immortal di tanah, dia adalah salah satu orang terdekat. Bintang kebijaksanaan Chen Dao. Kai Xiong menatap punggung Fang Yuan saat dia bergumam. Berapa umurnya? Tingkat pencapaian ini setidaknya adalah Grandmaster Jalan Kebijaksanaan. Ruo Lai Gui mengertakkan gigi. Song Jia dan menghela nafas dalam hati, sayang sekali Song Jia dan klan saya tidak bisa datang secara pribadi. Jika tidak, warisan ini akan menjadi milik kita sejak lama. Blazing Heaven Demones sangat senang. Dengan pencapaian seperti itu, cukup memenuhi syarat untuk menyerang tanah yang diberkati Yulu bahkan di Laut Timur yang luas. Pada saat yang sama, Blazing Heaven Demones tidak bisa menahan perasaan terkejut, sudah berapa tahun sejak Fang Yuan menjadi abadi. Dia tidak hanya mengolah jalan kekuatan, dia juga memiliki pencapaian seperti itu dalam jalan kebijaksanaan. Dan dari surat saudara perempuan, dia bahkan menunjukkan metode jalur perbudakan yang patut dicontoh dalam kontes Istana Kekaisaran. Ini menunjukkan betapa luar biasanya tuannya Purple Mountain True Monarch. Ini seharusnya cukup. Saya 108 langkah dari rumah Gu abadi sekarang. Meskipun saya bisa maju lebih banyak, saya sudah menjadi salah satu orang terdekat, jika saya bergerak lebih dekat, saya akan menarik masalah. Fang Yuan menilai situasi ini. Mengandalkan Blazing Heaven Demones, Shark Demon dan Su Baimen bisa diganggu.
Tetapi melawan klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai, Blazing Heaven Demoness terlalu lemah. Tanda dao jalur luar angkasa di sini menjadi lebih banyak dan berubah lebih cepat saat seseorang semakin dekat dengan warisan. Dengan demikian, kesulitan deduksi meningkat pesat. Hanya dengan kemampuan Fang Yuan, dia tidak bisa sampai ke rumah Gu abadi. Terutama setelah dia sampai dalam kisaran 80 langkah, dia akan membutuhkan gerakan pembunuh abadi jalan kebijaksanaan. Langkah pembunuh abadi jalan kebijaksanaan di sini tidak berarti metode pertahanan seperti penyembunyian kabut bintang, atau metode menyerang seperti segudang kunang-kunang bintang, itu perlu dikhususkan untuk deduksi. Fang Yuan tidak memiliki fondasi ini. Tapi dia memiliki kebijaksanaan Gu. Meskipun dia tidak menaklukkan kebijaksanaan Gu, dia bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan. Mengandalkannya, dia bisa mendapatkan hasil yang jauh melampaui gerakan pembunuh jalan kebijaksanaan deduksi. Jika dia memiliki cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan sudah menerobos, dia akan berada 50 langkah jauhnya, bukan 100. Cahaya kebijaksanaan secara alami tidak dapat diketahui oleh orang lain, dan bagaimanapun, jika Fang Yuan memperoleh warisan, dia tidak akan bisa pergi. Ketiga kekuatan super adalah serigala yang menunggu untuk menerkam, bagaimana Fang Yuan bisa pergi setelah mengambil makanan mereka. Dengan demikian, Fang Yuan berhenti, melihat Blazing Heaven Demoness. Blazing Heaven Demoness tertawa di dalam, Fang Yuan benar-benar sangat menyadari situasinya. Belum lagi zombie abadi peringkat 6 ini, bahkan dengan tingkat kultivasi peringkat 8, dia tidak berani mencoba mengambil harta karun di sini. Dia sudah ingin pergi. Tapi pergi tanpa pertempuran akan menimbulkan masalah. Klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai adalah tiga kekuatan super yang memperlakukan dataran surga naik sebagai milik mereka. Blazing Heaven Demoness datang ke sini akan menyebabkan orang lain menaruh perhatian mereka di sini jika mereka tidak menunjukkan sikap tegas. Sekarang, dan untuk Blazing Heaven Demoness, jika dia pergi sekarang, tiga kekuatan super pasti akan mengejar masalah ini. Dia mungkin juga tinggal dan menyelesaikannya sekarang. Itu tidak mungkin kecuali dia bertarung dengan Gu Immortal peringkat 8. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, peringkat 8 Gu Immortal dari tiga klan muncul, masuk ke dalam aliansi yang samar saat mereka berbicara dengan Blazing Heaven Demoness. Blazing Heaven Demoness, meskipun sendirian, tidak lemah dalam sikapnya, dia menyarankan agar mereka bertarung. Keempat makhluk abadi terbang ke surga putih, tempat pertarungan mereka tidak diketahui semua orang. Setelah bertarung, Blazing Heaven Demoness turun, tertawa terbahak-bahak saat dia pergi bersama Fang Yuan. Tiga peringkat 8 dari klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai menunjukkan kewaspadaan dan kesungguhan yang mendalam di mata mereka. Mereka diam-diam bercakap-cakap. Saya telah mendengar bahwa Gu Immortal Dataran Utara memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, di atas 4 wilayah lainnya. Setelah pertempuran dengan Blazing Heaven hari ini, tampaknya benar. Meskipun dia adalah zombie abadi, dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Kami hanya bisa menolaknya ketika kami berdua berkolaborasi. Dia memiliki tingkat pencapaian jalur api Grandmaster yang hebat. Wanita ini tidak bisa diremehkan. Sebelumnya di Northern Plains, dia menghancurkan dunia fragmen 9 surga yang tak terlupakan, memberinya gelar Blazing Heaven Demoness. Dia sangat dan tidak bermoral, meskipun dia pergi, menurut saya, kita perlu berjaga-jaga terhadapnya. Petik 2. Kata-katamu masuk akal. Laut Timur, Selat Laut Kutub Kembar. Suara ombak menembus kabut tebal saat memasuki selat laut. Song Jia dan duduk di samping tebing, matanya tertutup saat dia beristirahat. Tubuh bagian bawahnya terbungkus batu abu-abu. Tubuh bagian atasnya memiliki penampilan seorang lelaki tua, sangat keriput dan dia terlihat sangat tua. Tiba-tiba, kelopak matanya bergerak, dia merasakan bahwa tetua tertinggi pertama klan Song, peringkat 8 Gu Immortal Song Qiyuan, telah menggunakan tokennya. Atas kehendak Song Jiadan, kabut menghilang, mengungkapkan jalan untuk dilalui. Sesaat kemudian, dari jalan setapak, dua sosok masuk. Satu jantan dan satu betina, keduanya Gu Immortals. Makhluk abadi wanita itu berpakaian putih, dia seperti bunga teratai, murni dan bergerak, matanya yang jernih mengalir dengan keaktifan dan antisipasi. Laki-laki abadi itu paruh baya, dia berpengalaman dan dewasa, berjalan di belakang dewa betina.
Paman Jiadan. Song Yixi memanggil dari jauh. Song Jiadan ingin tersenyum, tetapi wajahnya tegas seperti patung, otot-ototnya kaku dan tidak bisa menunjukkan ekspresi. Kultivasi jalan kebijaksanaannya sangat unik. Dia bisa menyatu dengan dunia dan membuat deduksi, seringkali sangat akurat. Tetapi keuntungannya datang dengan kekurangan. Song Jiadan kehilangan kebebasannya, tubuh bagian bawahnya berubah menjadi batu dan telah menyatu dengan selat laut kutub kembar. Ketika umurnya habis, dia akan berubah menjadi batu sepenuhnya, kehilangan semua nyawa. Akhirnya, Song Jiadan hanya bisa berbicara tanpa ekspresi dengan nada rendah dan berlarut-larut, "Si kecil, sepupu Siaki, sudah lama sekali." Orang-orang yang datang ke Selat Laut Kutub Kembar untuk mengunjungi Song Jiadan adalah Song Yixi dan Song Siaki dari klan Song. Paman Jiadan, ini token kakek, silakan lihat. Song Yixi pertama-tama menyerahkan token itu kepada Song Jiadan. Song Jiadan memeriksanya secara menyeluruh dan mengangguk, bertanya, "Kali ini, apa yang ingin kamu simpulkan?" Song Siaki berbicara, "Kali ini, kami di sini untuk warisan Tiannan di dataran surga." Ascending. Song Jiadan merenung, tanda dao jalur luar angkasa Ascending Heaven Plane kompleks dan selalu berubah. Saya tidak dapat pergi secara pribadi, sehingga saya tidak dapat menyimpulkan jalan secara spontan. Tapi klan Ruolai dan klan Kai tidak memiliki jalur kebijaksanaan yang kuat Gu Immortals. Saya percaya bahwa Anda semua dapat berhasil menggunakan jalan kebijaksanaan Immortal Gu yang saya miliki. Song Yixi tersenyum ringan, Paman Jiadan, ada perubahan di dataran surga Ascending. Aduh. Segera, Song Yixi berbicara tentang Blazing Heaven Demones dan Fang Yuan, tentang bagaimana mereka memasuki dataran surga Ascending. Song Jiadan segera memahami niat Song Yixi dan Song Siaki, dia berbicara, jadi kamu ingin mempekerjakan bintang kebijaksanaan ini untuk membantu klan Song mendapatkan warisan. Itu benar. Wisdom Star bukan anggota aliansi zombie, dia hanya teman baik Bai Yun Seng. Dia adalah Gu Immortal Dataran Utara, datang ke sini karena pasang bumi. Karena dia bisa bekerja untuk Zombie Alliance, dia juga bisa dipekerjakan oleh klan Song. Dia memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan yang cukup luar biasa. Jika kita lambat dan dua klan lainnya mengambil tindakan terlebih dahulu, kita akan masuk ke dalam situasi pasif. Kata Song Siaki. Jadi kamu di sini untuk memintamu menyimpulkan hal-hal tentang bintang kebijaksanaan. Song Jiadan melanjutkan. Song Yixi mengangguk, Paman, kami benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Itu benar. Karena kami ingin mempekerjakan Wisdom Star, kami perlu tahu tentang latar belakangnya, lagi pula, dia bukan anggota klan. Yang terpenting, pihak lain juga merupakan jalur kebijaksanaan Gu Immortal, jika dia mencoba merencanakan, kami tidak hanya akan menderita kerugian, kami juga akan kehilangan muka. Jadi kali ini, kami ingin Anda menggunakan metode Anda dan melihat apakah Anda dapat mengalahkan jalan kebijaksanaan dataran utara Gu Immortal ini. Mata Song Jiadan tertunduk, dia memiliki sedikit keraguan, tapi bintang kebijaksanaan Chen Dao ini dapat memecahkan metode yang saya gunakan untuk Iblis Hiu, dan dia mampu mencapai sebanyak itu di dataran surga Ascending, itu berarti dia tidak hanya memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan, dia bahkan memiliki jalur kebijaksanaan Gu abadi. Itu bertentangan dengan kebiasaan dan tata krama yang biasa dari kami jalan kebijaksanaan Gu Immortals jika saya membuat deduksi pada ahli jalan kebijaksanaan seperti itu secara tiba-tiba. Jika saya ceroboh, kita dapat menarik permusuhan pihak lain dan menciptakan musuh jalan kebijaksanaan yang kuat untuk klan kita. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menyamar sebagai Xing Xiangzi, karena dia mengintip Song Yixi saat mandi, Song Jiadan membuat kesimpulan padanya. Dalam hidup ini, Fang Yuan menyamar sebagai bintang kebijaksanaan, dia tidak meninggalkan kekurangan apapun, dan yang paling penting, dia memiliki metode jalan kebijaksanaan yang luar biasa, ini membuat Song Jiadan sangat khawatir. Song Yixi dan Song Siaki saling memandang, yang pertama tidak berbicara sementara yang terakhir berkata, ada kelebihan dan kekurangan dalam segala hal, itu tergantung pada penilaian kita. Sebelum datang ke sini, kita sudah berdiskusi dengan tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua, sepupu Jiadan, silakan lakukan. Song Jiadan mengangguk, meskipun dia adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, dia tidak bertanggung jawab untuk membuat keputusan di klan. Dalam hal ini,
dia tidak lagi ragu-ragu. Setelah mempersiapkan beberapa saat, dia mengambil tindakan. Beberapa saat kemudian, Song Jia dan membuka matanya, menunjukkan tanda-tanda kelelahan di matanya. Saya tidak bisa menyimpulkan apapun. Apa, Paman, Anda adalah salah satu dari 3 jalur kebijaksanaan terkuat Gu Immortals di Laut Timur. Bagaimana Anda bisa gagal dalam pengurangan? Apakah Chen Dao ini benar-benar tangguh dalam hal jalan kebijaksanaan? Dia sudah bisa menandingi sepupu Song Yixi dan Song Xiaqi sama-sama sangat terkejut. Song Jia dan menggelengkan kepalanya, upaya seseorang terbatas, sedangkan kehendak surga tidak dapat diprediksi. Mungkin Chen Dao ini sangat terampil, mampu memblokir semua metode deduksi saya, atau mungkin dia tidak berada di Laut Timur. Tidak di Laut Timur. Di mana dia bisa berada? Gelombang bumi hilang, masih ada waktu lama sampai pasang bumi berikutnya. Song Yixi sangat bingung. Setiap bukaan abadi adalah dunia kecil, terisolasi dari dunia luar. Saya hanya peringkat 7, tidak aneh jika saya tidak bisa menyimpulkannya. Begitukah? Song Yixi bergumam, merasa sedih dan kecewa. Kata-kata Song Jia dan bergeser, mengatakan, saya lebih khawatir tentang dataran surga Ascending. Tempat ini dapat terhubung ke surga putih dan surga hitam, sangat penting secara strategis dan diinginkan oleh banyak orang. Baru saja, meskipun Blazing Heaven Demones pergi, kami tidak mengalahkannya. Ini akan menyebabkan peningkatan keserakahan orang lain. Kita harus berhati-hati terhadap satu-satunya makhluk abadi dan pembudidaya iblis di Laut Timur. Dan meskipun kekuatan super jalan lurus lainnya tidak dapat ikut campur secara langsung, mereka dapat menggunakan pengaruh mereka untuk ikut campur dengan situasi di dataran surga Ascending. Ini adalah bahaya terbesar kami yang mengintai. Sepupu benar-benar bijaksana, ini sangat masuk akal. Ekspresi Song Xiaqi berubah, dia mengangguk berulang kali. Song Yixi juga menunjukkan ekspresi khawatir. Daripada menyimpulkan bintang kebijaksanaan Chen Dao, sebaiknya aku menyimpulkan masalah ini. Jangan khawatir, selama kamu menggunakan aransemenku, kamu akan mengalahkan satu-satunya makhluk abadi dan pembudidaya iblis. Kita bahkan dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melemahkan klan Ruolai dan klan Kai. Song Jia dan sangat percaya diri. Benua Tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. Penyembunyian kabut bintang. Fang Yuan mau menggunakan gerakan pembunuh abadinya. Segera, kabut yang terbuat dari cahaya bintang keluar dari lubang abadi keduanya. Segera, kabut bintang menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan, mengaburkan fitur wajahnya. Yang lain hanya bisa melihat sosok samar Fang Yuan di dalam kabut. Saya akhirnya berhasil menyimpulkan penyembunyian kabut bintang yang dimodifikasi. Fang Yuan memeriksanya dan merasa gembira. Penyembunyian kabut bintang ini bisa bertahan dari deduksi orang lain terhadap dirinya sendiri. Setelah meninggalkan dataran surga naik dan bernegosiasi dengan Blazing Heaven Demones, dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal dan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk memodifikasi penyembunyian kabut bintang asli. Penyembunyian kabut bintang asli memiliki 2 inti Immortal Gu, salah satunya adalah Immortal Gu yang dipikirkan bintang. Penyembunyian kabut bintang yang dimodifikasi juga memiliki 2 inti Immortal Gu. Star mengira Immortal Gu adalah salah satunya, sementara yang lainnya digantikan dengan misteri Immortal Gu yang terungkap. Saat ini, Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan. Jalur kebijaksanaan Immortal Gu Unravel misteri yang sebelumnya tidak dapat dia manfaatkan dengan baik mulai menampilkan kemampuannya. Perjalanan ke dataran surga naik lebih awal akan segera membuat nama bintang kebijaksanaan menyebar ke seluruh dunia Gu Immortal Laut Timur. Pada saat itu, akan ada banyak yang akan mencoba membuat potongan pada saya, untuk menemukan informasi tentang Wisdom Star. Wajah yang akrab adalah gerakan pembunuh jalur transformasi, itu bisa menyamarkanku, tetapi tidak dapat memblokir potongan. Dengan penyembunyian kabut bintang, saya jauh lebih aman di Laut Timur, pikir Fang Yuan. Tentu saja, pertahanan penyembunyian kabut bintang memiliki batasnya. Pertama, ia hanya bisa bertahan dari pengurangan dari orang lain, ia tidak bisa memblokir api, angin, air, atau pukulan dan tendangan fisik. Kedua, itu hanya menggunakan 2 peringkat 6 Immortal Gu sebagai inti. Jika jalur kebijaksanaan peringkat 7 Gu Immortal membuat deduksi, itu hanya akan bisa bertahan untuk sementara waktu sebelum runtuh.
Tetapi penyembunyian kabut bintang tidak memerlukan aktivasi konstan. Kabut bintang yang dihasilkan setelah aktivasi adalah lapisan pertahanan, selama kabut tetap ada, itu bisa mempertahankannya. Kabut bintang ini dipenuhi dengan fragmen kecil jalur bintang dan tanda dao jalur kebijaksanaan. Karena campuran fragmen yang campur aduk ini, saya dapat memblokir deduksi luar. Bahkan jika Song Jia dan membuat deduksi, kabut bintang dapat memblokirnya untuk sementara waktu, itu akan mengingatkan saya dan saya akan dapat menggunakan perjalanan abadi tetap untuk bersembunyi di tanah yang diberkati. Begitu dia memasuki tanah yang diberkati, dia akan berada di dunia lain, bahkan ahli besar jalur kebijaksanaan peringkat 8 tidak akan dapat membuat deduksi apapun padanya. Pertama, dia menciptakan medan perang jiwa bintang, selanjutnya, dia membuat penyembunyian kabut bintang. Dua kelemahan Fang Yuan telah dihilangkan. Selanjutnya, dia harus fokus untuk menyempurnakan upaya habis-habisan peringkat 6 Immortal Gu, pada saat yang sama, dia harus dengan sabar menunggu Blazing Heaven Demones bertindak. Di kehidupan saya sebelumnya, Blazing Heaven Demones telah berhasil menyingkirkan Shark Demon dan Subaiman, tetapi karena waktu ini buruk, dia harus pergi ke dataran utara. Saat ini, dengan pengaruh saya, kemajuan di tanah yang diberkati Yulu jauh lebih cepat, sehingga dia dapat mengambil tindakan lebih awal, kita harus punya cukup waktu. Saya berharap hadiah di tanah yang diberkati Yulu ini tidak akan mengecewakan seperti alam mimpi di dalam dunia fragmen surga gua langit berbintang. Sebelumnya, Fang Yuan melewati lapisan kedua dari alam mimpi dan datang ke lapisan ketiga, mencapai lapisan baru yang tidak dia masuki di kehidupan sebelumnya. Baik jalur kebijaksanaan dan tingkat pencapaian jalur bintangnya telah meningkat, tetapi mereka masih di tingkat Grandmaster. Tapi yang paling penting adalah, lapisan ketiga dari alam mimpi sangat aneh. Fang Yuan tidak bisa mengerti. Lapisan ketiga dari alam mimpi runtuh dengan sendirinya, tidak memberi Fang Yuan dorongan apapun untuk tingkat pencapaiannya. Dan dalam mimpi itu, lagu yang dibacakan oleh Star Constellation Immortal Venerable tidak dapat diingat oleh Fang Yuan tidak peduli apa yang dia coba. Hari-hari berlalu. Blazing Heaven Demones akhirnya menyelesaikan hubungan dalam aliansi zombie Laut Timur, mirip dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia menggunakan Bo dan sebagai alasan untuk mengusir Shark Demon dan Subaiman. Fang Yuan tidak berpartisipasi dalam ini. Dia hanya akan mengambil tindakan ketika Blazing Heaven Demones menyerang tanah yang diberkati Yulu. Seperti yang dia harapkan, meskipun gerakan pembunuh medan perang pasukan yang tidak bergerak itu mistis, itu tidak memiliki siapapun yang mengendalikannya, itu seperti formasi kosong. Fang Yuan menghabiskan sejumlah besar energi mental dan esensi abadi, mengungkap level terakhir ini dan sepenuhnya menangkap tanah yang diberkati Yulu. Hanya ada satu jalur kekuatan Gu abadi. Jangan pikirkan itu, ini adalah hadiah yang saya berikan kepada Little Lan. Menurut kesepakatan kami, Anda dapat mengambil 2 peringkat 6 Gu abadi. Tapi jalur bintang Gu abadi ini, meskipun hanya peringkat 6, itu ada dalam daftar 10 Gu mistis teratas, itu memiliki nilai yang sangat besar. Jika Anda memilihnya, Anda tidak akan dapat mengambil Gu abadi lainnya. Demones surga berkobar berkata kepada Fang Yuan. Benua tengah, bentuk bintang tanah yang diberkati. Fang Yuan berkonsentrasi, tanpa gangguan apapun, untuk menyempurnakan upaya habis-habisan Gu. Sejumlah besar bahan abadi telah menyatu menjadi gumpalan cairan. Cairan kuning coklat melayang di udara. Atas kehendak Fang Yuan, Gu vital keduanya, Gu yang berusaha habis-habisan, menembak ke dalam cairan. Bangkit. Mengatakan ini, Fang Yuan mendengus saat dia mengulurkan tangannya, kelima jarinya terbuka dan meraih tanah. Retak-retak. Dengan semburan suara, bebatuan di tanah bergemuruh dan benar-benar mengelilingi cairan, membentuk bola berlumpur besar. Ini adalah gerakan pembunuh jalur penyempurnaan jalan bumi. Belum lama ini, Fang Yuan telah menukarnya dengan roh tanah Langya. Ini adalah manfaat kecil dari bergabung dengan sekte Langya. Tentu saja, dia harus membayar harganya. Fang Yuan menyimpulkan resep Gu abadi untuk roh tanah Langya, menyelesaikan 30% darinya. Gerakan pembunuh jalur penyempurnaan ini, meskipun bukan level abadi, sangat berguna. Resep Gu upaya habis-habisan yang telah dimodifikasi Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan ini berkali-kali selama proses penyempurnaan.
Gerakan pembunuh pemurnian darah, ular pemurnian darah. Tubuh Fang Yuan bergetar, mata, hidung, dan telinganya, ketujuh lubangnya mulai berdarah. Darah mengalir terus-menerus, membentuk 7 ular yang meluncur dan mendesis, menghasilkan suara menakutkan. Ketujuh ular itu naik ke bola berlumpur. Bola berlumpur itu melingkar, menjadi bola ular. Fang Yuan melemparkan gufana terus-menerus, saat ular darah membuka mulut mereka dan makan. Dengan setiap cacing gu yang mereka makan, tubuh mereka akan tenggelam ke dalam bola berlumpur. 2 jam kemudian, ular darah benar-benar menyatu menjadi bola berlumpur. Di permukaan bola berlumpur itu, ada sisik ular merah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh bola berlumpur hampir tampak hidup, sisik ular merah berkedip dengan cahaya redup, sepertinya bola berlumpur ini bernafas dengan kehidupan. Fang Yuan memanggangnya dengan api. Ini adalah 3 jenis api yang berbeda, memanggang bola berlumpur sisik ular secara bergantian. Api biru membuat kedipan sisik bola berlumpur lebih jarang, karena lapisan es muncul di sisik merah. Fang Yuan menggunakan api hijau selanjutnya. Setelah memanggangnya, bola berlumpur menjadi lebih hidup, dari embun beku, lapisan lumut tumbuh. Akhirnya, Fang Yuan menggunakan api kuning. Dari dalam api, lumut pada bola berlumpur mengeras, berubah menjadi kepompong darah coklat. Kepompong darah berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, seolah-olah pasir keemasan bercampur di dalamnya. Api kuning memanggang bola berlumpur itu untuk waktu yang lama. Setelah memanggangnya selama sehari semalam, bola berlumpur coklat berubah menjadi warna emas murni. Pada titik ini, dia akhirnya menyelesaikan langkah penting. Fang Yuan menghela nafas, dia mendapatkan waktu berharga untuk beristirahat, dia tidur selama 2 hari 2 malam. Setelah pulih sepenuhnya, dia mengeluarkan bola berlumpur emas. Bola berlumpur coklat asli sebesar baskom, tetapi yang emas hanya sedikit lebih besar dari kepala bayi. Berikutnya adalah langkah penting lainnya. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan cacing gu khusus, menyerang bola emas. Dengan keras, bola berlumpur emas meledak, bubuk emas tak berujung berserakan di sekitar 3 li di sekitarnya. Gagal. Ekspresi Fang Yuan muram, tatapannya yang penuh harap telah meredup. Bubuk emas ada di mana-mana, tetapi tidak ada lagi yang tersisa. Jika dia berhasil, gu abadi yang setengah selesai akan terbentuk. Tapi sayangnya, itu tidak terjadi. Bahan abadi dan batu esensi abadi yang telah dia investasikan sebelumnya semuanya terbuang. Satu-satunya keuntungannya adalah pengalaman menyempurnakan gu, selama upaya berikutnya, dia akan sedikit lebih mahir. Menghela nafas, Fang Yuan dengan cepat menenangkan suasana hatinya, menjadi tenang sekali lagi. Menyempurnakan Immortal Gu tidaklah mudah, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Kegagalan ini sangat normal. Dia hanya bisa terus mengumpulkan bahan abadi dan mencoba lagi lain kali. Fang Yuan telah menyempurnakan jangkrik musim semi-musim gugur di kehidupan sebelumnya, dan berhasil menyempurnakan pemikiran bintang gu abadi sekarang. Setelah pengalaman ini, dia memiliki ketabahan mental yang sangat kuat dalam hal ini. Setelah beristirahat sebentar, dia menggunakan perjalanan abadi tetap dan meninggalkan tanah yang diberkati, tiba di perbatasan selatan. Saat itu malam hari, Fang Yuan terbang ke awan. Di atas awan, bintang-bintang di langit terlihat bersinar terang. Mata bintang, gu abadi ini baru-baru ini diperoleh oleh Fang Yuan. Itu adalah hadiahnya di tanah yang diberkati Yulu. Fang Yuan mengaktifkan gu abadi ini, segera pupil di matanya berubah menjadi pusaran air, berputar dan berputar tanpa henti. Kekuatan tarik tak berbentuk menyedot cahaya bintang di langit malam ke mata Fang Yuan. Peringkat 6 mata bintang gu abadi, ke-10 dalam daftar 10 gu mistis teratas. Ini adalah Immortal Gu Investigasi. Fang Yuan tidak kekurangan metode investigasi, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia masih memilih gu abadi ini. Itu karena kemampuan investigasi gu ini jauh melampaui sebagian besar gerakan pembunuh abadi investigasi. Menggunakan mata bintang, Fang Yuan dapat mengubah bintang-bintang di langit malam menjadi matanya sendiri untuk sementara, menggunakannya untuk pengamatan. Cahaya bintang di langit hitam menyinari kelima wilayah. Tempat manapun dengan cahaya bintang yang menyinari mereka dapat dilihat dan diselidiki oleh Fang Yuan. Fang Yuan bisa tinggal di benua tengah dan menggunakan bintang-bintang di langit malam untuk mengamati perbatasan selatan dan dataran utara. Dengan demikian, gu ini berada di urutan ke-10.
Sangat disayangkan, jika tidak memiliki kelemahan ini, posisinya akan naik 2 atau 3 tempat. Mata bintang kelemahan Immortal Gu adalah tidak dapat segera digunakan. Sebelum menggunakannya, ada kebutuhan untuk terhubung dengan bintang-bintang. Fang Yuan melakukan ini sekarang. Spiral di matanya melambat dalam kecepatan, saat cahaya bintang ditarik masuk dan disaring, sampai cahaya bintang yang tersisa terjalin bersama, membentuk jejak cahaya bintang setebal jari. Satu di mata kirinya, satu di mata kanannya, total 2 jejak cahaya bintang. Kedua jejak ini terbentuk dari cahaya bintang, satu terhubung ke pupil Fang Yuan, sementara yang lainnya terhubung ke bintang di langit hitam. Manik-manik esensi abadi anggur hijau dihabiskan. Mata bintang Immortal Gu terus diaktifkan, karena kekuatan mistis ditransmisikan melalui jejak cahaya bintang menuju titik akhir. Mata Fang Yuan terbuka lebar, tetapi sekarang penglihatannya dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi dengan aktivasi mata bintang Immortal Gu yang berkelanjutan, dia secara bertahap bisa melihat bintik biru samar dalam kegelapan. Waktu terus berlalu, segera, malam berakhir. Penglihatan Fang Yuan masih tertutup kegelapan. Tapi di tengah, cahaya biru sudah mengembang sedikit. Seiring waktu, cahaya biru ini akan tumbuh lebih besar dan lebih besar, mendapatkan kembali penampilannya sebagai bintang. Mudah-mudahan, cahaya bintang yang saya pilih kecil, jika tidak, untuk memanfaatkannya sepenuhnya, saya akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Jika cahaya bintangnya kecil, Fang Yuan bisa mengubahnya menjadi alatnya lebih cepat. Meskipun cahaya bintang yang lebih kecil lebih redup, dan cahaya bintang-bintang yang lebih besar memiliki gaya penetrasi yang lebih besar. Tapi Fang Yuan masih lebih suka yang pertama, dia ingin dengan cepat dapat menggunakan mata bintang Immortal Gu. Langit menjadi cerah, Fang Yuan akhirnya berhenti. Dia menghitung, setelah 1 malam, dia telah mengonsumsi 8 manik-manik esensi abadi untuk mengaktifkan mata bintang. Star Eyes berada di urutan ke-10, kekurangannya adalah pengeluarannya terlalu tinggi. Untuk menyempurnakan bintang, konsumsinya sekitar 10 upaya untuk menyempurnakan peringkat 6 Gu abadi. Untungnya, saya bisa menahannya. Faktanya, tingkat pencapaian jalur bintang saya adalah Grandmaster, dan dengan cahaya kebijaksanaan, mata bintang dapat bergabung menjadi gerakan pembunuh abadi lainnya dan menunjukkan kegunaan yang luar biasa. Yang terpenting, jika saya dapat menggabungkan penggunaan mata bintang dan perjalanan abadi tetap. Pikiran Fang Yuan mengembara, memikirkan kombinasi ini, dia tersenyum. Blazing Heaven Demones pasti sudah mengetahui hal ini sebelumnya, sangat menekankan pada mata bintang Immortal Gu. Memang benar, mata bintang dan perjalanan abadi tetap memiliki efek yang sangat saling melengkapi. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan berusaha menyempurnakan upaya habis-habisan Immortal Gu sambil menguraikan gerakan pembunuh medan perang yang ditinggalkan oleh Peri Yulu. Di antaranya, informasi terpenting adalah metode untuk membuat gerakan pembunuh medan perang dalam lubang abadi tanpa merusaknya. Sementara itu, Fang Yuan menemukan waktu untuk menggunakan mata bintang Immortal Gu dan menyempurnakan bintang di surga hitam. Selain itu, dia telah memperhatikan informasi dunia luar. Waktu berlalu dengan cepat saat Fang Yuan bekerja keras. Situasi di dataran utara dan benua tengah tidak jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Tetapi di Laut Timur, situasi Ascending Heaven Plain berubah. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, sejumlah besar pembudidaya tunggal dan makhluk abadi iblis menyerbu ke dataran surga Ascending, mengacaukan pengaturan yang dibuat oleh klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai. Dalam proses ini, Seven Seas Snake Woman bahkan menertawakan Song Yixi, menyebabkan dia menghancurkan sebuah desa di tepi laut, membunuh leluhur Li Xiaoyao. Tapi sekarang, pembudidaya tunggal dan makhluk abadi iblis ini diserang oleh kekuatan gabungan klan Song, klan Kai, dan klan Ruolai, mereka pecah bahkan sebelum mereka melakukan apapun. Alasannya adalah karena Blazing Heaven Demones membawa Fang Yuan dan menyebabkan masalah terlebih dahulu, mengakibatkan mereka menjadi lebih waspada. Konflik internal antar klan juga menjadi lebih terbatas dan terkendali. Dengan munculnya orang luar, ketiga klan segera berkolaborasi. Fang Yuan paling memperhatikan lembah Luopo. Dia tahu bahwa lembah Luopo sedang menjalani pertempuran 100 hari. Dipimpin oleh Feng Jiuge, pihak benua tengah bertarung melawan sekte bayangan Gu Immortals yang dipimpin oleh Qin Baiseng. Fang Yuan ingin tahu tentang situasi pertempuran,
tetapi dia tidak bisa mengetahuinya. Dia hanya bisa mengatur beberapa gu investigasi sekitar 100 li jauhnya dari lembah Luopo. Ini adalah jangkauan yang sangat berbahaya. Jika dia mendekat, gu Immortals dari kedua sisi kemungkinan akan menemukannya. Baik itu benua tengah atau sekte bayangan, mereka tidak boleh diremehkan. Mereka bertarung sampai mati di lembah, mereka pasti takut pihak ketiga yang mencoba mendapatkan keuntungan dari ini. Mereka pasti akan menyiapkan banyak metode investigasi dan kontra-investigasi, menyiapkan gerakan pembunuh medan perang dan formasi gu terlebih dahulu. Sekarang berbeda dari kehidupan saya sebelumnya, saya sengaja menjaga Sue Songzi tetap hidup untuk meningkatkan kekuatan sekte bayangan. Situasi keseluruhan dalam pertempuran 100 hari kemungkinan akan berubah. Di kehidupan sebelumnya, sekte bayangan gagal, tetapi orang-orang berhasil melarikan diri. Meskipun benua tengah menang, mereka kehilangan Feng Jiuge, itu hanya kemenangan pirik. Kali ini, Fang Yuan sangat penasaran dengan hasil pertempuran 100 hari yang baru. Namun sebelum pemenang diputuskan, dia tidak ingin ikut campur. Setelah kehilangan kekuatan diri dan gagal menyempurnakan upaya habis-habisan gu, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup sekarang. Waktu terus berlalu, 3 hari telah berlalu sejak akhir pertempuran 100 hari selama kehidupan sebelumnya. Fang Yuan mencubit jari-jarinya saat dia menyimpulkan, dia sudah berada di dataran utara, menunggu dengan sabar. Akhirnya ada reaksi dari lembah Luopo. 2 sosok muncul dari lembah Luopo, satu di depan dan satu di belakang. Mereka adalah zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance dan Hei Cheng. Fang Yuan waspada, tatapannya mengikuti keduanya, dia tidak segera mengejar mereka. Setelah beberapa saat, tidak ada gu immortal benua tengah yang keluar dari lembah Luopo. Fang Yuan menebak dalam benaknya, sepertinya meskipun saya membuat Sue Songzi tetap hidup, hasilnya hanya terhenti 3 hari. Sekte bayangan masih hilang, sekarang sepertinya hanya zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance dan Hei Cheng yang melarikan diri. Sebenarnya, hasil ini tidak aneh. Faktor penentu dari pertempuran ini adalah pertempuran antara Feng Jiuge dan Qin Baiseng. Fang Yuan membuat Sue Songzi tetap hidup, tetapi hanya dia saja yang tidak berdampak banyak terhadap kedua ahli itu. Saya ingin tahu apakah ada perubahan lain dalam pertempuran 100 hari di lembah Luopo kali ini. Fang Yuan berpikir sambil mengejar. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance terbang dengan cepat, kecepatannya sangat cepat, dia berubah menjadi garis hitam di udara, menembak ke depan dengan cepat. Siapa itu? Tiba-tiba, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance berhenti, matanya terbakar api. Bai Yun Seng muncul, tersenyum dingin, kamu akhirnya di sini, kamu akan mati hari ini. Hanya peringkat 6, Huff. Blazing Glory Lightning Brilliance meledak dengan niat membunuh, menerkam secepat kilat. Boom! Dia memukul Bai Yun Seng dengan keras, yang terakhir berubah menjadi gumpalan gelembung dan menghilang. Ilusi. Jantung zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance melonjak, pihak lain hanya peringkat 6, dia berani menghalangi peringkat 7. Yang terpenting, bagaimana dia tahu lokasi saya? Apakah dia pion dataran utara dari benua tengah? Sebelumnya, dia tidak bergabung dalam pertempuran 100 hari karena kekuatan pertempurannya terlalu rendah, dan tidak bisa berbuat banyak. Atau mungkin dia baru saja tiba. Atau apakah gu Immortals benua tengah tidak mempercayainya? Kecemerlangan petir kemuliaan berkobar ini, meskipun dia adalah zombie abadi, memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan yang tinggi, dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya berubah di benaknya, dia memahami tujuan Bai Yun Seng. Dia hanya peringkat 6, sementara saya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dan saya memiliki 40% dari kekuatan pertempuran saya yang tersisa. Dia bukan tandinganku, dan memiliki aura gu immortal dataran utara, alasan yang paling mungkin adalah dia hanya di sini untuk memperlambatku dan menunda pelarianku. Hehehe, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ilusi Bai Yun Seng muncul lagi. Ilusi ini sangat jelas, sebelumnya, Blazing Glory Lightning Brilliance tidak memperhatikan dan mengira itu adalah tubuh aslinya. Tapi sekarang, setelah menggunakan metode investigasi, Blazing Glory Lightning Brilliance melihat-lihat dan menemukan sesuatu yang tidak beres. Huff. Dia mencibir, terbang jauh. Kekuatan pertempuran Bai Yun Seng tidak tinggi,
dan dia tidak memiliki kemampuan gerakan cepat, dia hanya bisa menyebabkan gangguan. Tapi Blazing Glory Lightning Brilliance tidak peduli, setelah menyadari niat Bai Yunseng, dia hanya berpikir untuk melarikan diri. Menurut Anda kemana Anda pergi? Tetap di sini. Fang Yuan akhirnya menyusul. Dia telah memperbaiki perjalanan abadi, dan mengatur agar Bai Yunseng memperlambatnya, dengan metode jalur informasi mereka, dia bisa mengawasi kecemerlangan petir kemuliaan berkobar, dia bisa mengejar dengan mudah. Jika bukan karena fakta bahwa Fang Yuan tidak ingin mengekspos perjalanan abadi tetap dan identitasnya di depan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance, dia pasti sudah tiba sejak lama. Melihat kedatangan Fang Yuan, hati Bai Yunseng terangkat. Berikutnya adalah momen krusial. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance melihat Fang Yuan dan jantungnya melonjak, dia sangat ketakutan dia bergidik. Feng Jiuge, dia berteriak. Faktanya, Fang Yuan telah menggunakan wajah yang dikenalnya untuk berubah menjadi penampilan Feng Jiuge. Kekuatan pertempurannya hanya di puncak peringkat 6. Karena dia memperbudak manusia bulu Gu Immortal, kekuatan pertempurannya turun banyak. Jika mereka bertarung dengan benar, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Tapi Fang Yuan memiliki kartu truf. Kartu truf ini adalah medan perang jiwa bintang. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance hanya peringkat 7. Setelah pertempuran 100 hari, dan pecah dengan susah payah, kekuatan pertempurannya yang tersisa akan kurang dari setengah dari biasanya. Dalam situasi ini, selama mereka memaksa zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ke medan perang jiwa bintang dan menggunakannya untuk menguras kekuatannya, Fang Yuan kemungkinan bisa menang. Lupakan Hei Cheng untuk saat ini, dia seperti anjing liar, mungkin dalam keadaan lebih buruk daripada kehidupan saya sebelumnya. Rumah Gu abadinya telah hilang di lembah Luopo. Kalau tidak, mengapa Gu Immortals benua tengah tidak mengejarnya? Dia memiliki luka parah dan hanya memiliki panah gelap Gu abadi, dia tidak menjadi perhatian. Tapi zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ini adalah anggota penting. Qin Bai Sheng dan Jiang Yu melakukan segala cara yang mungkin untuk membuatnya tetap hidup. Selama pertempuran Gunung Yitian, dia adalah salah satu anggota di dalam 10 formasi zombie abadi ekstrim tak bernyawa, bertindak sebagai inti formasi. Dia diberi misi penting, dia tidak akan mati dengan mudah. Di kehidupan saya sebelumnya, setelah leluhur tua Suehu menangkapnya, dia menunggu penyelamatan aliansi zombie. Jadi, ada kemungkinan besar saya menangkapnya. Selama aku menangkapnya, aku bisa menggeledahnya dan rahasia sekte bayangan akan terungkap kepadaku. Tentu saja, jika jiwanya dirusak, itu akan seperti Sue Songzi di kehidupan saya sebelumnya. Tapi meski begitu, ketika aku membunuhnya, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte bayangan dalam pelaksanaan rencana mereka. Fang Yuan memiliki banyak pertimbangan, sekte bayangan memiliki kekuatan besar, jika dia ingin mengambil panggung duel caotik yang anggun, dia harus menghadapi kekuatan Gu Immortal yang misterius dan kuat ini. Menurut pengalaman dan kekejaman Fang Yuan, serta kepribadiannya yang kuat, mengapa dia tidak menemukan masalah dengan sekte bayangan secara pribadi? Fang Yuan tidak akan menunggu secara pasif. Kali ini, dia akan menyerang kelemahan mereka dan memberikan pukulan besar kepada mereka. Apakah itu benar-benar Feng Jiuge? Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance melihat bahwa Fang Yuan mendekat sambil berpikir. Dia adalah anggota inti dari sekte bayangan, rencana Qin Bai Sheng tidak disembunyikan darinya. Sebelum zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance pecah, dia telah melihat Qin Bai Sheng menggunakan lokasi tersebut untuk menyeret Feng Jiuge, Ao Sue, dan Ling Mei ke ruang warisan sejati surga pencuri. Setelah itu, Qin Bai Sheng akan bunuh diri, menggunakan angin asimilasi untuk melenyapkan Feng Jiuge dan yang lainnya. Bagaimana Feng Jiuge bisa muncul di sini? Kemungkinannya sangat kecil. Karena sekte bayangan sudah belajar, Zhao Lian Yun diam-diam dikirim ke benua tengah. Dari perspektif Spirit Affinity House, mereka memiliki kendali atas warisan sejati surga pencuri, mereka secara alami akan mengirim Zhao Lian Yun ke sana. Kecuali, di antara Feng Jiuge, Ao Sue, dan Ling Mei, salah satunya adalah iblis dunia lain. Tapi kami telah menyelidiki ini sebelumnya juga. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance berpikir cepat saat dia mengingat ilusi Bai Yunseng sebelumnya, merasakan kecurigaan yang lebih dalam terhadap Feng Jiuge yang mengejarnya.
Dengan demikian, dia memutuskan untuk menggunakan gerakan pembunuh abadi investigasinya. Setelah menyelidiki, dia berkeringat dingin. Ini adalah Feng Jiuge yang asli. Sekaligus, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ingin menumbuhkan 100 pasang sayap untuk membantunya terbang lebih cepat. Wajah akrabku bahkan bisa membodohi peringkat 8 Gu Immortal. Bagaimana Anda bisa mengatasinya? Saya memiliki penyembunyian kabut bintang yang melindungi saya, yang berarti, bahkan jika Anda menggunakan metode jalan kebijaksanaan, Anda akan membutuhkan waktu lama untuk mengetahui identitas saya. Dengan penyembunyian kabut bintang, sebagian besar kekurangan wajah yang dikenalnya berkurang. Selain itu, jika zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance membuat deduksi pada Fang Yuan akan merasakan bahwa kabut bintang menipis, dia secara alami akan mengaktifkan penyembunyian kabut bintang pembunuh abadi lagi dan menolak deduksi, menyembunyikan kebenaran. Kecuali zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance memiliki metode jalur kebijaksanaan yang sangat kuat yang dapat mengalahkan penyembunyian kabut bintang dengan cepat. Tapi ini sangat tidak mungkin. Setidaknya, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dalam informasi yang dia dapatkan dari Hei Loulan, tidak ada yang menyatakan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance telah menunjukkan metode jalan kebijaksanaan selama pertempuran 100 hari. Kekuatan wajah yang dikenalnya ditampilkan sepenuhnya saat ini. Meskipun tidak memiliki kekuatan menyerang, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance yang hebat, memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim dengan kekuatan pertempuran peringkat 7, dikirim ke dalam kejutan oleh Fang Yuan, dan melarikan diri dengan panik. Dia memiliki kemampuan gerakan yang kuat, setidaknya 2 gerakan pembunuh abadi dimaksudkan untuk gerakan. Kecepatan terbang Fang Yuan tidak bisa mengimbangi zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance. Tapi Fang Yuan telah memperbaiki perjalanan abadi. Fang Yuan telah menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk mengintai daerah sekitarnya sepenuhnya. Selama dia tahu ke arah zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance pergi, Fang Yuan akan berteleportasi ke sana dan menghalangi jalannya. Dengan cara ini, Fang Yuan mengejar dan menghalanginya kadang-kadang, melakukan ini berulang kali, dia secara bertahap mengejar zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance menuju area yang telah dia atur. Di sana, Fang Yuan telah menempatkan banyak cacing gu dan menyiapkan sebagian besar medan perang jiwa bintang. Begitu dia sampai di sana, dia akan menggunakan gu abadinya dan dalam beberapa napas, medan perang jiwa bintang akan terbentuk. Begitu zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance jatuh ke medan perang jiwa bintang, dia akan menjadi binatang buas yang terperangkap. Tetapi saat gerakan pembunuh abadi Blazing Glory Lightning Brilliance dipaksa menuju jebakan Fang Yuan yang dibuat khusus, dia tiba-tiba berbalik, menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk menyerang Fang Yuan. Wosh wosh wosh. Api merah menyala melesat ke arah Fang Yuan. Suhu di udara naik, Fang Yuan merasakan panas yang tak tertandingi bahkan sebelum api mencapainya, alis dan rambutnya menjadi hangus. Mata Fang Yuan berkedip tajam, dia harus mundur. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance tertawa terbahak-bahak, tikus rendah, kamu benar-benar berani menipuku. Fang Yuan menghela nafas diam-diam, tidak ada rencana yang sempurna. Kekurangan terbesarnya adalah kecepatan terbangnya terlalu lambat. Dalam pertempuran 100 hari, Feng Jiuge menunjukkan kecepatan yang luar biasa, Fang Yuan tidak bisa menirunya. Kekurangan ini membuat zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance semakin mencurigakan. Saat kecurigaannya tumbuh, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance mulai menebak motif Fang Yuan. Dia tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang hebat, dia memiliki pikiran yang teliti, bahkan sebagai zombie abadi, dia tidak tertahan oleh kelemahannya, dia sangat cerdik. Fang Yuan hampir berhasil dalam rencananya, tetapi pada saat krusial, itu gagal. Sekarang, situasinya telah berbalik. Fang Yuan adalah orang yang berada dalam bahaya besar. Kecepatan terbang zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance jauh lebih cepat daripada Fang Yuan. Fang Yuan telah memperbudak manusia bulu gu immortal, situasinya sangat buruk. Setelah menghindari api dengan susah payah, Fang Yuan berada dalam keadaan menyedihkan. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance marah karena Fang Yuan menipunya, dia sangat marah, dia menyerang ke arah Feng Jiuge palsu ini. Fang Yuan tiba-tiba tampak terinspirasi, tertawa, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance, kamu jatuh cinta padanya. Semuanya,
misi saya selesai, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance terkejut, dia tanpa sadar berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Melihat zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance terbang menjauh, Fang Yuan santai, dia segera pergi ke arah yang berlawanan. Meskipun dia memiliki perjalanan abadi tetap, yang terbaik adalah dia tidak mengekspos Gu ini. Perjalanan abadi tetap terlalu jelas, jika terungkap, bahkan jika seseorang bukan jalan kebijaksanaan Gu Immortal, mereka dapat menyimpulkan identitas sebenarnya dari Fang Yuan. Saya telah fixed Immortal Travel, banyak Gu Immortal tahu itu. Jika bukan karena itu, akan jauh lebih nyaman bagiku untuk melakukan sesuatu. Fang Yuan terbang ke arah yang telah dia atur gerakan pembunuh medan perang, sesaat kemudian, dia tiba di tujuannya. Di sana, Bai Yun Sheng sudah menunggu. Strategi untuk memaksa zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance di sini gagal. Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Yun Sheng menghela nafas lega, menurutku, ini adalah hal yang baik. Lagi pula, hanya dengan kita berdua, untuk berurusan dengan Gu Immortal peringkat 7, itu sangat berbahaya. Sebenarnya, Fang Yuan, kamu tidak perlu terlalu cemas, benua tengah masih belum menemukan kita, kan? Bahkan jika mereka menemukan kami, guru tidak akan meninggalkan kami dalam kesulitan. Jangan lupa, kita memiliki fixed Immortal Travel, kemana kita tidak bisa pergi di dunia ini. Kita dapat berkembang dengan damai sekarang dan mengumpulkan kekuatan kita. Mengapa ada kebutuhan untuk menempatkan diri kita dalam bahaya sepanjang waktu? Fang Yuan menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Fang Yuan tidak memberitahu Bai Yun Sheng tentang rumah Gu abadi. Bukannya dia tidak ingin berkembang secara damai, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Bai Yun Sheng bukanlah orang dari masa depan seperti Fang Yuan, hanya dengan pengalaman 500 tahunnya, Fang Yuan tahu seberapa dalam rahasia dunia Gu Immortal. Setelah kebenaran 88 gedung yang sejati terungkap, penindasan pengadilan surgawi dan 10 sekte kuno besar benua tengah akan datang lebih cepat dan dengan tingkat keparahan yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan Bai Yun Sheng. Bahkan jika Fang Yuan ingin berkembang dengan damai, dia tidak akan bisa. Bisnisnya pasti akan sangat menderita. Selama pengadilan surgawi memberikan informasi palsu bahwa Fang Yuan telah memperoleh sejumlah besar kekayaan di dalam gedung 88 yang sejati dan memiliki Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya bersamanya, serta warisan sejati jalur keberuntungan yang mulia abadi matahari raksasa. Kemudian kemanapun dia pergi, dia akan ditekan dan dikejar. Bagaimanapun, era saat ini bukanlah era di mana alam mimpi berkembang, tidak berlebihan bahwa Fang Yuan, dengan warisan sejati matahari raksasa, akan menjadi fokus seluruh dunia Gu Immortal. Fang Yuan dengan hanya tingkat kultivasi tingkat bawah peringkat 6 akan menjadi target orang serakah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, Fang Yuan, dengan kekuatan tempur yang tidak mencukupi, harus berkeliaran di mana-mana seperti anjing liar. Bahkan jika dia ingin berkembang, dia tidak akan bisa. Jangan lupa, dia harus mengalami bencana dan kesengsaraan. Sesekali, dia akan menghadapnya. Tetapi jika dia memiliki panggung duel caotik anggun rumah Gu abadi, semuanya akan berbeda. Kekuatan pertempuran peringkat 8 berada di puncak dunia Gu Immortal. Seorang Fang Yuan yang tidak memiliki apa-apa selain tingkat kultivasi di bagian bawah peringkat 6 dapat diburu oleh seluruh dunia. Tapi Fang Yuan dengan kekuatan pertempuran peringkat 8 hanya akan menjadi sasaran Gu Immortal peringkat 8 atau kekuatan super yang memiliki rumah Gu abadi. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, mereka membutuhkan waktu, tenaga, dan yang paling penting, kepercayaan diri untuk mengalahkan Fang Yuan. Dengan demikian, kedua situasi ini sangat berbeda. Bai Yun Sheng melihat bahwa Fang Yuan terdiam dan berbicara untuk menghiburnya, Fang Yuan, apakah kamu terlalu memaksakan dirimu? Tidak perlu seperti ini. Sebenarnya, Anda bisa mengubah gaya hidup Anda. Kita abadi, kita harus menikmati hidup sesekali, bukan? Saya menikmati hidup sekarang. Fang Yuan melirik Bai Yun Sheng, sebelum melihat ke cakrawala, sudah lama, tetapi kami belum melihat zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance mendekat, dia benar-benar berkepala dingin. Dengan kecerdasannya, dia seharusnya bisa tahu bahwa saya berbohong dengan sangat cepat. Tapi orang itu tidak dikuasai oleh kemarahan,
dia menggunakan kesempatan untuk pergi sebagai gantinya. Oh kamu. Bai Yun Seng menggelengkan kepalanya, menghela nafas, tapi formasi Gu yang kamu siapkan ini cukup menarik, sangat menarik. Itu mengelilingi area puluhan ribu li, itu adalah formasi Gu terbesar yang pernah saya lihat, dan di dalamnya, saya benar-benar dapat mengendalikan cacing Gu dan menciptakan ilusi. Yang terpenting, cacing Gu yang digunakan untuk membuat formasi ini semuanya adalah Gu Fana. Dari mana Anda mendapatkannya? Apakah itu diperoleh dari tanah yang diberkati Yulu juga? Fang Yuan mengangguk, tetapi tidak menjelaskannya. Dia tidak hanya memperoleh mata bintang immortal Gu dari tanah yang diberkati Yulu, dia juga mendapatkan pengetahuan kultivasi peri Yulu. Dari situ, dia mendapat inspirasi, dan menggunakan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan menciptakan formasi Gu besar yang dirancang untuk situasi ini. Fang Yuan berkata, hanya area seluas 10.000 li, lalu apa? Lihatlah gedung 88 yang sejati, itu mencakup seluruh dataran utara. Dan formasi Gu ini sebenarnya sangat lemah, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance tidak memecahkannya karena dia sibuk melarikan diri dan tidak punya waktu untuk itu. Baiklah, ayo pergi, kita akan mengejar Hei Cheng. Rencana Fang Yuan melawan zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance tidak berhasil, pihak lain terlalu cerdik. Tapi Fang Yuan tidak akan membiarkan Hei Cheng pergi. Fang Yuan telah merencanakan manusia bulu Gu Immortal Zhou Zong untuk membuntut Hei Cheng, dia menginstruksikannya untuk mengikuti secara diam-diam dan menghindari pertempuran. Proses mengejar Hei Cheng sangat sukses. Meskipun Hei Cheng memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia terluka dan hanya memiliki panah gelap Immortal Gu, dia juga mengalami pertempuran 100 hari. Fang Yuan melakukan hal yang sama lagi dan memasang jebakan. Kali ini, dia tidak berubah menjadi Feng Jiuge, tetapi berpura-pura menjadi Tuan Tua Ken Yang. Hei Cheng melarikan diri dan jatuh ke dalam perangkap dengan mudah. Fang Yuan telah menunggu lama, dia mengaktifkan Gu abadinya dan membuka medan perang jiwa bintang. Hei Cheng yang menyedihkan terus dilemahkan oleh medan perang jiwa bintang, dia tidak punya pilihan selain berteriak menyerah. Fang Yuan tidak mengambil nyawanya, sebaliknya, menangkapnya hidup-hidup. Dengan cara ini, Hei Cheng menjadi keuntungan pertama yang dimiliki Fang Yuan setelah menciptakan medan perang jiwa bintang. Hei Cheng memiliki nilai yang besar, setidaknya, jika dia dijual ke Hei Loulan, dia akan rela diperas dengan jumlah yang sangat besar. Tetapi sebelum ini, Fang Yuan harus melakukan pencarian jiwa menyeluruh pada Hei Cheng. Dia telah memperoleh informasi dari Hei Loulan di kehidupan sebelumnya, tetapi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan pencarian pribadi Fang Yuan? Membawa serta Hei Cheng yang ditawan, Fang Yuan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Dia beristirahat sambil mengamati situasi Northern Plains. Target saya berikutnya adalah lembah Luopo. Begitu saya memilikinya, bersama dengan Gunung Danghun, fondasi jiwa saya akan tumbuh dengan cepat. Reaksi menggunakan perbudakan Immortal Gu akan segera dihilangkan, dan kekuatan pertempuranku akan pulih. Fang Yuan memiliki keinginan yang kuat terhadap lembah Luopo. Saat itu, dia memilih untuk menukar dengan perbudakan Immortal Gu karena keberadaan lembah Luopo. Fang Yuan ingin mengambil lembah Luopo, tetapi dia harus menunggu beberapa saat. Setelah pencarian jiwa Hei Cheng, Fang Yuan tahu bahwa selama periode awal pertempuran 100 hari, Sue Songzi meninggal. Sisa pertempuran mirip dengan kehidupan sebelumnya, dan menjelang akhir, itu hampir identik. Feng Jiuge terjebak oleh Qin Bai Seng menggunakan metode yang tidak diketahui. Sekarang, lembah Luopo telah diambil alih oleh Gu Immortals benua tengah, belum waktunya untuk pergi. Fang Yuan menunggu dengan sabar. Dia tidak akan pernah kekurangan kesabaran. Segera, situasi di dataran utara berubah, perhatian Fang Yuan tertuju. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance melarikan diri dan menyelinap ke palung bumi, tetapi mengetahui bahwa leluhur tua Suehu mencuri mayat zombie abadi. Pertempuran terjadi, zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance ditangkap, sementara leluhur tua Suehu terungkap, menarik kemarahan aliansi zombie. Meskipun pertempuran 100 hari terseret beberapa hari, insiden mengenai leluhur tua Suehu masih terjadi. Fang Yuan merasa sedikit kasihan tentang ini. Dia tidak ingin Blazing Heaven Demones kembali ke dataran utara begitu cepat. Blazing Heaven Demones, bersama dengan Hei Loulan dan Peri Lisan,
ketiga makhluk abadi ini bersama-sama memberi Fang Yuan banyak tekanan. Dia masih ingin menjual Hei Cheng dengan harga yang bagus. Tetapi jika Blazing Heaven Demones membantu Hei Loulan, Fang Yuan akan sangat pasif. Perkembangan selanjutnya hampir sama dengan kehidupan sebelumnya. Aliansi Zombie Laut Timur memerintahkan Blazing Heaven Demones untuk kembali ke dataran utara dan mempertahankan kota raksasa aliran gelap. Blazing Heaven Demones adalah pemimpin cabang aliansi zombie dataran utara, dia tidak bisa menolaknya. Meskipun dia tahu bahwa Fang Yuan memiliki perjalanan abadi tetap, untuk bermain aman, dia memilih 2 zombie abadi peringkat 8 dan beberapa lainnya untuk menemaninya melewati tembok regional. Fang Yuan memberi tahu Blazing Heaven Demones sebuah rencana, mengatakan bahwa dia telah menyimpulkannya menggunakan metode jalan kebijaksanaan. Blazing Heaven Demones mendengarnya dan memujinya, rencana ini brilian, saya menyukainya. Leluhur tua Suehu sulit dihadapi, tetapi dia memiliki kelemahan, yaitu dia kekurangan bahan abadi untuk memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga Immortal Gu. Katakan padaku, mengetahui kepribadianmu, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan karena memberiku rencana ini. Blazing Heaven Demones tidak tahu bahwa ini adalah rencana yang dia buat setelah kembali ke Dark Flow City dan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama. Fang Yuan mengatakan kepadanya bahwa dia menginginkan tubuh zombie abadi jalur kekuatan. Blazing Heaven Demones ragu-ragu, tetapi memikirkan latar belakang Fang Yuan yang dalam, dia menyetujuinya. Fang Yuan melakukan ini untuk kepastian. Jika dia gagal mendapatkan rumah Gu abadi dan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8, dia masih punya jalan keluar. Waktu berlalu dengan cepat. Fang Yuan sedang menyelidiki benua tengah, dan tahu bahwa benua tengah Gu Immortal telah mulai meninggalkan dataran utara. Sudah waktunya untuk mengambil lembah Luopo. Fang Yuan memobilisasi Bai Yun Sheng dan Zhou Zong, menggunakan perjalanan abadi tetap untuk sampai ke bagian terdalam lembah Luopo. Dia datang ke sini di kehidupan sebelumnya, dan setelah mencari jiwa Hei Cheng, dia tahu pemandangan lembah Luopo. Dengan demikian, mudah untuk sampai ke sini. Pada saat ini, Hui Fengzi, yang telah menyerah ke benua tengah, sedang menjaga tempat ini, mencegah siapapun memasuki lembah Luopo. Dia tidak tahu bahwa Fang Yuan sudah ada di dalam gunung penarik Gu abadi. Fang Yuan baru saja mengaktifkan Gu abadi ini dan hendak membawa lembah Luopo ke lubang abadinya ketika terjadi perubahan. Di telinganya, sebuah suara bisa terdengar. Ketika dia berada di alam mimpi, Star Constellation Immortal Venerable pernah bernyanyi. Lagu-lagu yang jatuh dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh, malam spektral membawa jiwa ke dalam mimpi tanpa akhir, di mana seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran bergeser, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Kali ini, Fang Yuan mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama, gelombang informasi memasuki benaknya. Keterkejutan Fang Yuan tidak dapat dijelaskan. Lembah Luopo sebenarnya memiliki warisan sejati surga. Pencuri, bersambung.